Yang mayoritas NCC juga. Okay, let's go. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kawan-kawan satu arah dimanapun kalian berada. Satu arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni. Oke, pada kesempatan kali ini, saya sebagai host akan melakukan diskusi kembali dengan berbagai tema yang menarik untuk kita ulas nantinya. Oke. Nah, Kota Salatiga ini kita mengetahui bahwasanya Kota Salatiga ini merupakan kota dengan indeks toleransi tertinggi di Indonesia. Nah, namun apakah dengan data tersebut, apakah benar apa yang ada di lapangan itu sesuai dengan apa yang diberitakan di majalah-majalah, koran-koran dan sebagainya? Oke, tidak perlu waktu lama lagi. Mungkin di sini kita sudah bersama host kita, pemateri kita. Ya, beliau ini adalah seorang Gus dan akamsi yang ada di Salatiga ini. Mungkin bisa perkenalan dulu, Gus. Oke, Mas Amar. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Kadubi. Bisa dipanggil biasanya Edo atau juga Fairuz, cuman lebih akrabnya mungkin Edo saja. Karena sudah dari sejak kecil saya panggilannya sudah Edo meskipun nggak ada E-nya. Cuman ya bagaimana lagi, dari kecil sudah dikasih panggilan Edo. Saya kebetulan alhamdulillah asli dari Salatiga, tepatnya di Pulutan, di desa kecil di Kelurahan Pulutan, di Kecamatan Sidoarjo, Kota Salatiga. Apalagi umur ya? Iya. Umur alhamdulillah sudah hampir menginjak kepala 3 di tahun ini, di angka 29 tahun. Udah nikah belum, Gus? Alhamdulillah sudah nikah di tahun 2024. Yang juga berkenalan, terus ya belajar bersama dengan saat ini menjadi istri. Terus apa lagi, Mas Amar? Mungkin profesi saat ini, Gus, yang sedang dijalani. Oke, kalau ya profesi atau pekerjaan, ya bisa dibilang pekerjaan. Untuk saat ini saya menjadi mengajar di UIN Salatiga dari tahun 2023 di Prodi Sejarah Peradaban Islam. Saya dulu juga dari situ, alumni dari UIN Salatiga, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Awalnya dulu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Cuman berganti nama di tahun kalau nggak salah 2018 sudah berganti jadi Sejarah Peradaban Islam. Saya masuk 2023 berarti sudah 3 tahun, cuman statusnya masih ini ya, dosen dosen tetap gitu, belum jadi dosen yang sifatnya ASN. Oh iya. Gitu. Kalau apa lagi aktivitas saat ini, ya yang pertama itu terus mungkin bisa dibilang kebanyakan di bidang keorganisasian juga masih di beberapa di Ansor, kemudian di Gus Dur Corner juga ikut membantu, terus ya nguri-nguri, kalau bahasa Jawanya nguri-nguri itu apa ya, merawat nilai-nilai yang ada di Gus Dur Corner, terutama yang ada di Kota Salatiga. Jadi kebanyakan aktivitas saya masih ada di lingkup Salatiga. Ya doakan saja, semoga ada jalan, misal mau lanjut kuliah lagi atau mau berkiprah di dunia yang mungkin bervariasi, nambah jejaring atau nambah teman, nambah ilmu, dan nanti itu akan mengalir di rezeki. Iya. Gitulah. Amin ya Allah. Amin. Jadi terus juga ini iya. Lupa. Ya masih di lingkup Salatiga, ya sambil
bantu dikit-dikit lah, meskipun tidak banyak di pesantren dari dari tinggalan dari almarhum bapak yang punya pesantren. Cuma saya bukan memposisikan saya sebagai tokoh agama, bukan, karena sudah mungkin beda ya Iya. porsi-porsinya. Jadi saya bantu di belakang saja gitu. Iya. Jadi kawan-kawan semuanya, bila kawan-kawan mau main ke rumahnya Gus Ido ini, rumahnya itu ada di Pondok Pesantren Nurul Asna. Nah, beliau ini juga aktivis yang ada di kampus, aktivis Gus Dur Corner, yang memiliki tujuannya juga kan mengenai moderasi juga gitu Gus ya. Iya, betul. Nah, ini juga cukup menarik karena itu menjadi seperti yang di pembukaan tadi, bahwasanya Salatiga ini kan merupakan kota toleransi di indeks data yang ada di Setara. Stars. Iya, seperti itu. Nah, kita mulai Gus. Ya. Mungkin ini Gus, dengan kota Salatiga yang terkenal dengan toleransinya, apakah terdapat dinamika-dinamika yang ada pada perjalanan kurun waktu ini, mungkin seperti konflik dan sebagainya Gus? Sedangkan yang kita lihat memang toleransi itu kan, kenapa kok bisa dinamakan toleransi suatu kota itu, mungkin karena minimnya konflik yang ada di kota tersebut gitu Gus. Ya. Seperti itu. Wah, pertanyaannya sangat panjang dan menusuk. Apalagi kita sebagai maksudnya civil society atau yang berada di akar rumput. Kalau menurut saya selama ini ya, mungkin saya jebrol lahir di Salatiga sampai sekarang kurun waktu ya mungkin 29 tahun. Mungkin belum pernah maksud saya ada fenomena ataupun konflik yang sangat berkepanjangan di kota Salatiga. Nah, artinya di beberapa tahun terakhir, katakanlah 10 tahun atau mungkin 20 tahun belakangan itu yang mungkin ya bisa saya amati. Cuman juga berkaitan dengan fenomena-fenomena keberagaman yang ada, saya rasa di Salatiga itu menjadi hal yang cukup menarik. Kemudian bisa jadi menjadi sebuah percontohan ya. Karena setahu saya juga dulu pas ketika saya belajar S1 dan juga beberapa kali sering ketemu sama kelompok-kelompok lintas agama, komunitas maupun yang lain sebagainya. Sebetulnya simbol-simbol yang ada di kota Salatiga, apalagi persoalan mengenai toleransi, mengenai keberagaman lintas iman, kerukunan umat beragama itu tidak Mas Ahmad, tidak langsung muncul secara tiba-tiba. Itu ada prosesnya. Salah satunya yang saya tahu ya, dulu ada kakak tingkat saya yang menuliskan kalau tidak salah mengenai seorang tokoh, salah satunya adalah Kiai Haji Tamam Kaulani yang ada di Salatiga. Dulunya kalau nggak salah justru asalnya bukan dari Salatiga, dari Demak atau Kendal atau Kudus kalau tidak salah itu. Ketiga daerah itu kemudian menjadi dosen di Wali Songo atau Unisula. Terus Dalalah juga punya koneksi di Salatiga, menjadi ketua MUI kalau nggak salah. Kemudian memprakarsai apa yang disebut sebagai majelis puasa. Majelis puasa itu bukan majelis pas ketika Ramadan. Puasa itu singkatan ya. Puasa itu singkatan yang bernama kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah, pemimpin umat beragama di kota Salatiga. Nah, beliau bersama tokoh-tokoh agama yang lain itu membuat semacam bukan organisasi formal, cuman ajang pertemuan ketika lintas agama atau pemukanya ya, terutama bagian dari tokoh agama itu bisa bercengkrama, bisa bersilaturahmi, atau juga berkaitan mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai tindakan-tindakan intoleransi yang ada di Salatiga itu apa saja sih. Nah, terus dirembukan oleh kelompok ini, majelis puasa. Dan juga salah satunya majelis puasa ini, terutama
Mbah Kiai Haji Tawangkolani itu menjadi salah satu ya semacam kalau sekarang mungkin founder ya, Iya. founder atau penggagas prakarsa dari adanya forum kerukunan umat beragama di tahun kalau tidak salah antara 2002 sampai 2004 dan sekarang kan sudah menjamur FKUB ada di mana-mana. Iya. Nah itu salah satunya di Salatiga yang menjadi apa ya mungkin kalau Jadi zaman sekarang role model. Iya, role model. Dan itu disetujui oleh Kemendagri kalau tidak salah. Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada itu FKUB. Cuman saya masih belum tahu ya. Di kurun 2002 sampai 2004 itu apakah sudah ada apa namanya bibit-bibit intoleransi yang ada di Salatiga? Iya. Nah mungkin itu bisa dicek ataupun misal ada riset. Nah Iya. itu saya rasa itu ada peluang loh. Misal Mas Amar ini mau mencari Iya. hal-hal yang berkaitan mengenai intoleransi karena kan setelahnya di 2004 ada, kemudian setelahnya di tahun 2010 sampai ke sana itu saya rasa Salatiga sudah mengambil start bagaimana menjadi role model kota atau daerah yang toleran. Nah setelahnya kita nggak tahu. Iya. Mungkin Mas Amar nanti bisa dicek. Itu bisa kita cari tahu kawan-kawan semuanya. Ya. Berarti kan kok nama toleransi yang disandang oleh Salatiga ini kan berarti itu semua kan tidak lepas dari proses perjalanan yang sangat panjang untuk membangun itu kan ya guys ya. Nah berarti kan pertanyaannya kan bagaimana kita semua itu di daerah masing-masing dan sebagainya itu mau untuk berjuang atau menciptakan adanya suasana yang toleran dan lain sebagainya di daerah kita masing-masing. Tapi ini juga Gus, dengan kenyamanan dan toleransi yang baik yang ada di Salatiga, itu kan ada beberapa orang itu berkata bahwasanya Salatiga ini merupakan kota yang nyaman, kota yang baik untuk menua nantinya. Gus. Slow living. Iya benar. Oke. Gini ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman cerita-cerita itu Salatiga itu kan menjadi salah satu kota yang paling nyaman. Ya karena ya banyak faktor sih. Faktornya itu banyak dari segi cuaca, dari segi alam, dari segi ini juga keterjangkauan. Misal dari mana ya? Dari luar kota, maksud saya di Kabupaten Semarang mau ke Salatiga saja kan dekat. Iya. Nah itu jadi salah satu faktor juga. Kemudian dari segi ininya ya, keberagaman kebudayaannya itu di Salatiga mungkin antara daerah ataupun per kecamatan pasti punya karakteristik yang berbeda. Nah hal inilah yang membuat Salatiga itu bisa jadi kota yang unik, melihat dari segi histori, secara kesejarahan kota ini juga sudah menjadi kota yang ibaratkan sudah tua ya di Jawa Tengah dan punya akar historis yang kuat. Artinya juga selain Islam, Salatiga yang mayoritas tetap Islam ya. Kalau setahu saya di Salatiga itu mayoritas Islam. Di lain sisi juga di Salatiga juga secara historis itu menjadi kota Zending kan, kota tujuan dari misionaris Kristen. Kemudian di beberapa daerah juga masih ada yang menganut kepercayaan lokal. Saya rasa itu masih banyak. Kemudian dari agama yang lain, dari etnik Tionghoa. Itu kan juga kalau misal Mas Amar jalan-jalan ke daerah kota di pasar, nah itu kan pasti banyak ketemu sama orang-orang Tionghoa yang juga mungkin masih menjalankan ritus keagamaan dari beberapa praktek keagamaan yang dianut oleh mereka. Jadi banyak sih Mas kalau berbicara tentang Salatiga itu berkaitan mengenai toleransi, berkaitan mengenai keragaman dari suku etnik,
yang mana Salatiga juga menjadi ya mungkin untuk sekarang menjadi apa Role model. kota pendidikan Iya. yang sudah mulai inilah ya grow up, udah mulai tumbuh. Di lain sisi mungkin bisa jadi masyarakat di Jawa Tengah contoh sudah mulai apa jenuh atau apa merasa nggak nyaman ya di apa namanya di kotanya masing-masing. Nah mungkin bisa jadi Salatiga juga menjadi alternatif karena berada di akses yang gampang di tengah-tengah, mau ke Jogja juga nggak terlalu jauh, mau ke Surakarta juga nggak terlalu jauh, ke Semarang juga apalagi. Iya benar. Terus Ke Jogja, daerah pariwisata, daerah apa namanya produsen lokal. Secara keagamaan juga saya rasa masih oke, masih belum belum terkontaminasi dengan hiruk pikuk dunia modern. Nah, makanya saya juga kangen tuh kalau semisal tinggal di Salatiga, terus kemudian semisal pergi kemana, baru 3 hari 5 hari aja sudah rumpek. Tahu rumpeknya? Iya, sumpek rasanya. Ya. Itu juga saya juga merasakan guys. Iya betul. Ketika saya pulang ke rumah ke Semarang, misalnya, rasanya pengen balik lagi ke Salatiga. Nah itulah salah satu ya. Salatiga itu bukan kota yang istimewa, bukan yang serba ada. Cuman di Salatiga itu kita menemukan ketentraman, menemukan apa ya kedamaian. Iya. Meskipun ya yang seperti saya bilang di Salatiga itu nggak lengkap, tidak lengkap secara hiburan, secara wisata juga nggak lengkap amat. Secara orang mencari kerja juga di Salatiga bahkan juga kadang-kadang merasa kesusahan. Tapi dari situ tempat untuk charging energi. Iya. Nah itu kebanyakan orang-orang mengenal Salatiga itu kota yang nyaman. Balik lagi ke topik yang mana tadi? Ya itu guys. Di lain sisi kan dengan Salatiga yang dikenal sebagai kota yang nyaman ya guys ya. Itu kan akhirnya kan banyak orang yang menjadikan Salatiga sebagai tujuan untuk menetap dan sebagainya. Namun dengan banyaknya orang yang akhirnya masuk ke Salatiga dan sebagainya, apakah itu tidak menggeser nilai-nilai sosial yang ada atau moral sosial yang ada? Iya, karena kan di kota-kota besar yang kita lihat saat ini kan banyak sekali yang akhirnya nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat lokalnya itu tergeser terus. Ya, iya, saya memahami yang dimaksud Mas Amar ya. Artinya seringkali yang menjadi pendatang seolah-olah menjadi semacam penjajah. Ibaratkan kasarannya seperti itu. Cuman saya melihatnya di Salatiga sendiri ya, apa yang terjadi kebetulan mungkin di daerah yang terdekat saya saja, di dekat kampus UIN Salatiga, itu saya rasa ini sih, dari segi keamanan, ketertiban itu dulu, kemudian ketertiban umum atau persoalan mengenai hal-hal yang katakanlah itu sensitif. Karena yang paling sensitif itu kan keamanan ya. Ketertiban, kemudian bikin gaduh atau enggak. Semisal hal semacam itu tidak menggeser ataupun merubah tatanan lokal yang ada di daerah sini itu saya rasa itu masih fine-fine saja. Cuman tetap kan ada beberapa hal yang mungkin itu menjadi ciri khas desa, menjadikan ciri khas daerah, yang mana di daerah Salatiga sendiri kan juga bisa dikatakan bukan masyarakat yang murni agraris atau murni pesisir, tapi berada di tengah-tengah. Saudara saya masih banyak yang menjadi petani, tapi juga selain menjadi petani juga menjadi katakanlah semisal pekerja kantoran atau buruh atau freelance serabutan, itu masih banyak. Nah sehingga kalau semisal hal semacam itu terjadi, kalau tidak mengganggu
ketertiban secara personal maupun secara umum, saya rasa itu masih wajar ya. masih wajar. Nah, dan kalau misal Mas Amar apalagi di daerah dekat Tembalang, Undip, nah itu kan sangat ini kan sudah apa ya? Sudah merasa bergeser, iya. Sudah bergeser. Apa namanya? Tatanan sosial yang ada. Tatanan sosial sudah bergeser. Cara pandang masyarakat sudah bergeser. Benar. Cara orang memperoleh nafkah juga bergeser kan? Benar. Nah, kalau di Salatiga ya sebetulnya sangat berpotensi untuk menambah daya ekonomi, semakin maju itu sangat memungkinkan. Cuman ya itu tadi, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang menjadi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Salatiga itu juga harus dipupuk terus. Kalau misal itu nggak dipupuk, ya itu konsekuensi yang harus kita ambil. Nah, maka dari itu antara masyarakat pun juga saya rasa itu harus saling bekerja sama, punya punya fleksibilitas, cuman juga harus mengedepankan nilai-nilai lokal itu yang saya rasa harus selalu dipupuk, harus selalu dimusyawarahkan. Karena di beberapa daerah mungkin musyawarah itu sudah nggak zaman. Musyawarah itu hanya membuang-buang waktu, apalagi orang-orang kantoran, orang-orang yang sibuk. Iya, tapi bener. Di sini masih menjaga hal semacam itu. Dan kalau misal berbicara Kota Salatiga secara utuh, nah itu juga ada beberapa kok yang sudah mulai bergeser. Cuman di daerah dekat kampus ini saya rasa itu masih menjadi hal yang mewah artinya ya itu memang tinggalan dari orang-orang tua kita. Jadi kalau misal itu tergeserkan, kalau bisa jangan seperti itu. Apalagi di daerah kampus itu kan pasti rawan. Benar. Jadi harus punya kontrol, masyarakat punya kontrol, tapi juga jangan terlalu membatasi. Ya, yang terjadi ya kita harus kerjasama bareng dari pihak kampus, dari pihak katalah aparat, pihak tokoh agama, pihak kesehatan. Ya hal semacam itu harus selalu diingatkan, selalu diberikan rambu-rambu lah. Oh, mana sih batasannya? Cuman ya tentulah kita ngerti lah. Iya, benar. Mahasiswa itu lagi hype-hype-nya. Sangat benar. Jadi kan perlu adanya kontrol sosial yang baik untuk mungkin bukan hanya untuk satu pihak saja ya guys ya, tapi untuk beberapa pihak ya guys ya. Cuma kontrol sosial yang seperti apa sih Gus yang cocok untuk kita terapkan di Salatiga ini? Kalau saya rasa yang paling cocok itu adanya akses artinya adanya ruang dialog. Nah itu penting, ruang dialog entah itu dengan pihak aparat, pihak pemimpin, pihak katakanlah yang bergerak di bidang ekonomi, yang bergerak di bidang pendidikan, yang bergerak di bidang katakanlah budaya, seni, semuanya ini harus yang paling penting mereka sadar tentang artinya kita bermasyarakat gitu loh. Nah, saya rasa itu ruang dialog nggak usah muluk-muluk sih, nggak usah muluk-muluk artinya bikin program yang wah gitu enggak. Kalau saya rasa ruang dialog itu nanti akan kemana-mana, imbasnya itu kemana-mana. Katakanlah butuh akses butuh sesuatu hal yang katakanlah urgent nih. Atau kita mendata ternyata ada sesuatu yang ibaratkan punya dampak yang domino. Ternyata dari sisi mahasiswa yang ada di Salatiga itu ternyata membawa dampak ekonomi. Nah, dari dampak ekonomi itu punya impact nggak dengan masyarakat lokal? Jangan sampai masyarakat lokal, masyarakat yang berada di pusaran roda ekonomi, pendidikan, itu jangan sampai tidak kena imbas baik. Ya harus dimanusiakan, harus diberikan edukasi. Kan yang penting itu ruang dialog, memberikan edukasi. Tidak hanya edukasi saja, tapi juga semisal katakanlah ada sesuatu problem, ya diselesaikan secara
bersama. Nah, itulah yang mungkin kalau semisal Salatiga itu bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada, menjadi masyarakat, percontohan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Meskipun ya tidak hanya kearifan lokal saja, tapi juga mengedepankan untuk sekarang itu kan masyarakat modern. Iya. Masyarakat modern itu kan juga harus menerima masukan, menerima kritik. Nah, kritik itu kan yang seringkali kita kata Iya. susah kan, Sangat susah. Kadang susah nggak menerima kritik. Nah, sangat benar. Kadang-kali kan ketika kita dikritik atau mengkritik seseorang itu kan kadang malah anggapannya itu jelek dan sebagainya Iya. gitu ya. Dan perjumpaan dengan katakanlah multi etnik, perjumpaan kita dengan tidak hanya yang beda agama, tapi beda persepsi, sudut pandang, cara berkehidupan mereka. Ya kita sama-sama belajar. Kalau saya dulu seringkali kok pas saya waktu kecil itu banyak sekali pengalaman-pengalaman katakanlah dengan yang beda etnik itu masih banyak. Beda agama juga masih banyak. Bahkan dari berbagai macam perbedaan itu justru menjadi perekat silaturahmi. Ya hal-hal yang bukan sepele ya, yang ringan. Iya. Ringan itu yang justru nanti ternyata kita itu ketika nanti berhadapan dengan perbedaan-perbedaan yang ada entah itu di Salatiga, dimanapun, kita jangan terlalu kaget dan juga bisa menyesuaikan. Iya. Itu. Yo, silahkan diminum. Oh, ya habis. Diminum. Ngopi dulu kawan-kawan. Ngopi dulu. Dengan ngopi itu merubah banyak sekali peristiwa. Nah, mengapa Mas Amar saya bisa katakan punya pengalaman yang beda-beda? Karena saya juga diajarkan dari nilai-nilai pesantren ya, nilai-nilai pesantren yang mana itu juga menjadi nilai-nilai Islam. Dulu sering kali saya bahasa Jawanya itu derek ya. Derek kayak itu apa? Bahasa Mengikuti. Indonesia. Mengikuti atau mengantar orang tua kemana-mana itu. Saya punya ingatan memori yang itu beda-beda. Ketika berhadapan dengan katakanlah karena bapak itu adalah seorang tokoh agama, jadi tidak hanya bertemu dengan yang Islam saja, tapi juga bertemu dengan contoh di bawah dulu itu ketemu dengan rocker tapi cewek. Nah, terus ada lagi ketemu dengan teman-teman bapak yang dulunya itu adalah orang-orang Tionghoa, benar-benar murni Tionghoa. Ada juga orang-orang Korea. Ya karena bapak dulu adalah juga jadi dosen, jadi circle pertemanan, circle persahabatan itu tidak hanya persoalan mengenai akademik, agama, tapi juga berkaitan mengenai bisnis. Ada juga yang agak nyeleneh, ya bukan nyeleneh sih, tapi mungkin di tahun-tahun itu mungkin belum banyak ya. Itu punya temen tetangga itu ada yang tetangga perempuan menjadi asisten rumah tangga di Dubai. Dubai terus disukai sama majikannya. Nah, majikannya akhirnya nikah. Kan bingung di sini nggak ada yang mentranslate. Budayanya juga berbeda. Nah, bapak juga menyambut dengan baik dan mengerti bahasa Arab. Jadi ya saling tukar budaya. Bahkan ngaji subuh, ngaji maghrib itu seringkali ikut. Padahal menggunakan tata cara kitab kuning ya. Iya. Nah, dia ikut. Ternyata melihat ternyata beda ya cara ngajinya orang Dubai sama orang Indonesia. Nah, itu sih banyak pengalaman-pengalaman. Ya berarti kan dengan berbagai budaya, berbagai perbedaan seperti itu bukan berarti kita bisa meninggalkan kemanusiaan kita ya, Fis ya? Iya, betul. Yang penting adalah itu kemanusiaan dan ya penerimaan kita terhadap perbedaan. Iya. Terus gini Gus, ada kan di sini kan kita di Salatiga itu kan ada berbagai kampus ya Gus ya. Cuma apakah hingga saat ini
ada peran yang dilakukan oleh kampus kepada masyarakat di Salatiga, Gus? Masyarakat di hal apa dulu? Mungkin di hal membangun toleransi, membangun kualitas hidup masyarakat dan sebagainya. Oke. Ya, saya rasa kalau sebetulnya di Salatiga itu kan di dalam indeks selain toleransi, kan, Iya. itu kalau nggak salah ada juga indeks, saya nggak tahu persisnya, tapi yang berkaitan mengenai sumber daya manusia. Di kota Salatiga itu kalau tidak salah di Jawa Tengah itu juga masuk ke dalam 3 besar nominasi. Atau Iya. bahkan nomor 1 yang saya lupa ya. Nomor Nomor berapa saya lupa, mungkin nanti bisa dicek indeks sumber daya manusianya di kota Salatiga. Nah, beberapa hal yang berkaitan mengenai ini tentu sebetulnya ada keterkaitannya antara dari peran kampus, peran mungkin stakeholder terkait dengan pembangunan karakter Iya. masyarakat kota Salatiga itu seperti apa. Nah, mungkin yang bisa ditemukan itu hal-hal yang berkaitan yang ini, bukan yang terus kemudian selama ini ya, yang sifatnya memberikan edukasi kemudian langsung jadi. Iya. Nah, enggak. Kalau yang saya tahu ya lewatnya tentang itu, tentang pembentukan karakter, nilai-nilai toleransi yang sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu juga nggak cukup untuk ini, untuk memberikan bermanfaatan terhadap masyarakat. Sekarang hal-hal yang menjadi nilai-nilai krusial itu kan tidak hanya persoalan mengenai toleransi, banyak, semisal persoalan yang pertama tadi tentang keamanan, Iya. kebersihan, tentang kondisi alam gitu. Misal katakanlah pembuangan sampah, kemudian tentang lingkungan, tentang ya cobalah Mas Amar sendiri juga sudah tahu di daerah kamus. Semakin kesini semakin bagaimana? Ada nggak sih yang juga memikirkan mengenai kondisi alam yang ada di Salatiga itu juga gimana? Padahal Mas Amar semisal contoh pengen kuliah di Salatiga karena adem. Adalah di sini nanti semisal tiba-tiba panas. Kemudian pemanasan global juga sekarang kita tahu sendiri. Iya, benar. Di Salatiga seperti apa. Nah, di lain sisi itu juga sebenarnya banyak sekali isu-isu yang mungkin bisa terangkat berkaitan mengenai aksesibilitas masyarakatnya gimana. Kalau kita mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa, mungkin itu tidak terlalu berdampak. Karena kan yang punya aksesibilitas, yang punya kepentingan terhadap kebutuhan masyarakat sendiri, itu kan masyarakat lokal. Kalau mahasiswa kan mungkin hanya bahas tentang apa? Tentang kuliah, tentang makan, minum, akomodasi, tentang hunian. Iya, benar. Kalau masyarakat lokalnya lebih dari itu. Oh, punya anak disekolahkannya gimana? Apakah fasilitas di sekolah itu gimana? Terus katakanlah pajak dan lain sebagainya, kan lebih kompleks di Salatiga. Nah, hal-hal semacam itu saya rasa di Salatiga itu sepertinya sudah mulai bagus kalau saya lihat. Ada beberapa dari kebijakan-kebijakan katakanlah ada perubahan-perubahan yang mana itu sudah mulai bagus. Cuman belum semua. Ya itu jadi koreksi. Makanya itu. Dan juga ini saya rasa berkaitan mengenai hal ini, apalagi tentang edukasi dengan masyarakat juga. Itu berkaitan dengan apa? Dengan yang sifatnya ya bukan politik praktis, cuman pendidikan politik. Saya rasa itu juga penting, perlu dipupuk. Pendidikan politik penting, dan juga itu tadi indeks sumber daya manusia kota Salatiga sebenarnya tinggi. Apalagi kalau misal disesuaikan dengan kondisi perpolitikan hari ini, harusnya kan berbanding lurus. Iya, benar. Iya nggak? Benar. Jadi kan emang harus adanya kolaborasi aktif gitu kan. Ya, iya. Makanya praktek-praktek
persoalan tidak hanya toleransi, mengenai demokrasi, Iya. ruang dialog, kemudian ya banyak sektor-sektor yang saya rasa itu masih banyak PR-nya. Cuman ya bagaimana kebanyakan orang-orang Salatiga itu karena dari segi ya ini kompleks. Di Salatiga sendiri juga mau arahnya mau kemana kan juga serba nanggung akhirnya mau sektor agraris ya enggak, mau sektor industri ya juga enggak terlalu ya, jadi berada di tengah-tengah inilah yang kemudian harus punya konsepsi yang jelas. Salatiga itu mau dijadikan sebagai visi misi kedepannya itu sebagai jangan-jangan kok malah berkaitan mengenai pencalonan wali kota, Mas. Jadi Kalau saya yang ngasih tahu itu kan bukan ini ya, bukan concern saya di situ. Cuman saya sebagai civil society, masyarakat sipil, ya seperti itulah. sebagai pemerhati juga ya guys ya. Ya, maksudnya kalau misal saya mengatakan seperti itu mungkin ya saya menyaksikan atau mungkin memperhatikan. Ya pengennya Salatiga itu menjadi kota yang aman, nyaman, tentram, tapi juga produktif. Iya. Punya nilai yang tinggi. Oke, kawan-kawan semuanya, jadi kan Salatiga ini perkembangannya dan PR-PR yang ada di dalamnya itu kan merupakan tugas kita bersama. Bagaimana kita membangun, bagaimana kita mengkolaborasikan perbedaan-perbedaan yang ada dan mempertahankan nama yang disanding oleh kota kita tercinta. Nah, mungkin cukup itu saja terlebih dahulu kawan-kawan. Sudah, Mas. Sudah guys. Oke. Mungkin Gus Edo mau memberikan closing statement Apa ya? kepada kawan-kawan. Kalau closing statement mungkin ini sebenarnya bukan closing statement karena mungkin kita berjumpa di lain waktu. Cuman mari mencintai Salatiga sebagaimana rumah kalian sendiri. Tapi di lain sisi kita juga harus menjaga agar tetap asri, agar tetap nyaman, tentram. Tapi juga harus diberikan kebermanfaatannya. Setiap individu pasti punya masing-masing fokus di mana. Nah, mari kita bangun Salatiga itu tidak peduli dari suku Anda apa, daerah asal Anda itu seperti apa. Tapi kalau misal Anda cinta dengan Salatiga, mari bangun kota Salatiga yang lebih berbudaya, berpendidikan dan hebat. Oke. Ya seperti itu kawan-kawan, Salatiga ini merupakan rumah kita semua dan bagaimana kita harus menjaganya, melestarikannya dan sebagainya. Mungkin cukup itu saja untuk saat ini. Jangan lupa follow, subscribe dan ikuti terus ya komen juga. Ikuti terus media yang ada di Satu Arah ID. Mungkin itu saja. Jargonnya oke. Jargonnya gini guys, Satu Arah ID, ruang visi, ruang harmoni gitu guys. Oke. Satu Arah ID, ruang visi, ruang harmoni. Asik. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.